Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Hari ini saya ingin menjelaskan fungsi dari dua buku yang Ananda sudah punya. Mungkin terutama untuk anak kelas 7 yang siswa baru ya untuk di sekolah kami. Jadi ini ada beberapa yang harus kami jelaskan. Dan untuk kelas 8 dan 9 sudah biasa mengisi ini, tetapi ada sedikit perbedaan pada masa di PJJ sekarang ini. Nah, saya mulai ya bunda dengan yang pertama adalah yang namanya communication book. Nah, pertama bunda tolong bantu atau bersama dengan anak untuk mengisi nama, year dan levelnya, lalu akademik year-nya. Jadi setiap tahun memang kita punya ini untuk anak-anak ya. Di lembar pertama pun sama, diisi bunda, dibantu dengan nama, ada students ID, ada year level, parents or guardian, and then academic year and address. Itu ya bunda. Nah, selanjutnya kami bacakan description dari buku rekam data ini. Satu, ada beberapa poin nih bun, ada 6, ini tertulis dari manajemen of Mumtazah Islamic School. Satu adalah, this communication book is to promote and facilitate two-way communication between the school and parents. The second, this book should be submitted to the class teacher every day. The third, teachers and parents or guardians should check this communication book regularly in order to update news or messages from the both parties, school staff, teachers, and parents or guardians. The fourth, school staff and parents or guardians may put letters, forms, or other information to this book when it is necessary. Next, please take care of this communication book and don't lose it. The last one, this book can be used as long as the student is still enrolled at this school. Okay, these are the description from the management of Mumtazah Islamic School. Nah, bagaimana bunda ketika pada situasi sekarang ini di masa pandemi? Kalau dari kalimat di sini adalah harus bersentuhan dengan mengembalikan buku ini ke kelas teacher dan dicek oleh guru mapel dan kelas teacher. Tetapi disinilah kita butuh bantuan ayah bunda di rumah atau siapapun yang ada di rumah ketika mengawal anak-anak PJJ di rumah bun. Nah, di halaman ini ada empat kolom. Ada dalam satu halaman ada 2 kiri kanan. Nah, di sini dituliskan date, month, and year. Nah, lalu ada tanda tangan parent signature. Lalu apa ya bun yang diisi di sini? Misalkan ini bun, Ananda dalam satu hari ini ada kendala apa? Ya, misalkan jaringan kurang baik, atau misalnya mulai ada sedikit keresahan dengan adanya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Misalnya apakah dari subjeknya sendiri dia kurang mengerti, tolong bunda bantu untuk komunikasikan dengan Ananda. Karena khawatirnya Ananda tidak mengerti atau punya perasaan yang sulit dijelaskan tetapi tidak terbantu, nanti mungkin akan kurang baik ya efeknya kepada anak-anak. Nah, ini sebetulnya pengganti dari kalau kita ketemu langsung ibu, ini adalah langsung nih bun, kita langsung komunikasikan ke teacher ya, ke walas terutama. Nah, di sini bisa juga buku ini menjadi cross check dari bunda ketika selesai pembelajaran bun, untuk guru, untuk panitia semua yang bertugas dalam daring ini punya yang namanya BAP, yaitu pencatatan akhir pelajaran. Anak itu nanti diberikan catatan oleh guru mapel, apakah terlambat hari ini, apakah tidak masuk. Nah, tetapi kalau kita atau orang tua punya catatan tersendiri di sini, akan bisa nanti mensinkronisasikan karena kan ada penghitungan poin ya Bu. Nah, di situ kita bisa mensinkronisasikan kalau hari itu tidak masuk karena ini, lalu atau hari itu masuk tetapi ternyata ditulis tidak masuk. Nah, itu bisa membantu Bun. Sebetulnya fungsi utamanya adalah kita saling cross check anak kita sendiri supaya maksimal pembelajarannya tapi tidak mengalami hal-hal yang kurang baik. Misalkan seperti itu ya Bun. Nah,
kita berlanjut Bun. Buku ini semua isinya sama sampai akhir. Ya insya Allah mudah-mudahan kita sudah bisa ketemu di tahun depan. Buku ini nanti berubah lagi, fungsinya akan menjadi tatap muka dari kita. Seperti itu ya Bun. Nah, sampai sini tentang communication book. Yang kedua adalah ini Bun, buku rekam data siswa SMP Islam Mumtazah. Sama seperti tadi, tolong dibantu atau diingatkan Ananda untuk mengisi nama NIS ini mungkin belum, lalu pakai kelas dan tahun pelajaran. Lalu di halaman pertama ada kata pengantar dari kepala sekolah kami, Bapak Ibnu Mulyana MPD. Lalu ada daftar isi dan ada tata tertib. Nah, Bun, yang kita ingin Bunda membantu kita terhadap isi buku ini adalah Bunda sedikit melihat ketentuan umum apa yang ada di Mumtazah. Mungkin kan selama ini karena kita pakai daring PJJ selama ini kita jadi tidak concern ke sini, padahal semua aturan ini ada sama sekolah ya. Yaitu ketentuan umum ada, lalu kewajiban siswa apa saja, lalu ada lagi hak-hak siswa apa, dan di sini ada perumusan bentuk-bentuk dan bobot pelanggaran sikap perilaku. Ada poin-poinnya juga dari segi perilaku, karena memang kita harus tetap memantau perilaku siswa ya Bun. Lalu kerajinan siswa, dan ada kerapian dan lampiran ini. Tetapi ini dilakukan ketika emang offline, artinya apakah pakai seragam dengan baik atau tidak. Tetapi di rumah Bunda bisa bantu dengan ada ketentuan pada saat PJJ harus berseragam. Nah, artinya hari ini anak seragam atau tidak. Kenapa ya kok harus berseragam? Ternyata kan ceritanya ada dari segi psikologi, biar ada semangat kalau kita tetap bersekolah. Ya. Nah, selanjutnya Bun, ada alur bagaimana sih mekanisme penanganan siswa bermasalah. Ada di sini. Lalu bentuk-bentuk sanksi pun ada yang namanya sanksi langsung. Menurut pengalaman kami selama ini kita meminta mereka membaca surah saja ketika ada keterlambatan. Tetapi kalau memang terlalu sering nanti ada bentuk sanksi yang lain. Tetapi karena PJJ ini belum seperti itu sifatnya. Lalu ada sanksi administrasi, pelanggarannya pun ada pelanggaran rendah, sedang, berat, dan sangat berat. Ya, ada pemberian sanksi, sanksi langsung oleh petugas tata tertib, guru piket, guru wakil kesiswaan, kepala sekolah. Dan satu lagi Bun di sini sebetulnya adalah dari peran serta ibunda atau ayahanda sendiri. Di sini ada nomor terakhir yaitu ayah dan bunda, ayah atau bunda yang membantu kita selama belajarnya di rumah. Anak-anak dikontrol, kita saling mengontrol, anak-anak kita sendiri ya. Di sini poin pentingnya ayah bunda juga. Ya. Lalu sanksi administrasi. Oke, selanjutnya di halaman 9 ada izin masuk kelas karena terlambat. Ini dilakukan pada saat offline. Kalau masalah terlambat tadi sudah ada di communication book. Hari ini kenapa terlambat bisa juga dituliskan di situ, karena jaringan kah, karena ada kerusakan di laptop atau di device seperti itu Bunda. Nah, ketika izin tidak masuk sekolah pun begitu Bun, ada yang tidak masuk sekolah walaupun PJJ, tolong dituliskan karena ada yang mungkin ada masalah keluarga yang harus misal mengunjungi keluarga lain karena sesuatu masalah yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti itu bisa dituliskan di sini. Nah, kolom selanjutnya adalah pelanggaran tata tertib. Kalau di PJJ kita punya pengontrolnya Bun. Artinya memang hanya dari walas yang melihat ataupun guru mapel pada saat mengajar apa yang ada, pelanggaran yang ada seperti apa. Misalnya tidak menyahut ketika dipanggil. Nah, itu artinya harus ada penanganan nanti apa yang menjadi masalah ketika dipanggil atau diminta menjawab tidak menyahut. Lagi-lagi karena berhubungan sama device ya, seperti itu Bun. Tapi tolong dibantu untuk melakukan ini. Nah, ya ada juga isinya lembar penghubung orang tua.
Nah, di sini sama dengan communication book, cuma lebih rinci pada saat pembelajaran PJJ seperti apa. Nah, nanti Bunda bisa tulis. Dan selanjutnya prestasi. Kalau tadi kita bicarakan tentang sanksi ya, kalau melakukan pelanggaran, kita pingin juga ya jangan hanya sanksi yang kita lihat atau pelanggaran yang kita lihat, tetapi kita lihat catatan prestasi. Hari ini Bun misalnya adik kakak sudah mau masuk ke jam dari yang pertama Bun, jam 7, pastinya agak sulit untuk beberapa anak. Nah, ternyata hari itu, dan mungkin Bunda ada di rumah atau kakak yang di rumah bisa membantu, hari itu tanpa kendala masuk gitu dengan cerianya, itu juga merupakan prestasi ya, ketika masuk tanpa ritual pagi yang menyusahkan misalnya. Nah, jadi tuliskanlah di sini hari, tanggal berapa, ada kejadian apa. Kakak masuk ke Zoom atau ke Google Meet dengan tepat waktu dan senang, seperti itu. Itu prestasi. Nah, nanti kan dikumpulkan, diinformasikan ke walasnya, seperti itu Bu. Nanti dengan bentuk apresiasi yang seperti apa dari sekolah itu pasti ada ya, karena kalau anak-anak pastinya dengan ucapan yang hebat atau wes sudah bagus sekali gitu ya. Nah, itu sudah sangat, secara psikologis sepertinya sudah sangat senang buat anak-anak ketika dipuji karena memang melakukan hal yang sudah sepantasnya baik. Nah, seperti itu Bun, ini ada di catatan prestasi. Tahfiz misalnya hari ini bisa setor sekian. Nah, itu bisa juga dituliskan sama Bunda. Jadi ini fungsinya untuk berkomunikasi lah antara Bunda dengan Ananda sebagai media. Kalau ada seperti ini pasti bisa ada komunikasi. Ya, baik yang jangan yang sanksi aja Bu, nanti kan kasihan ya Ananda ya, baik yang baiknya juga. Nah, ini kolom yang sepertinya terakhir ya. Ini adalah lembar kontrol salat siswa SMP Mumtazah. Nah, di sini Bunda bantu contreng bila sudah dilakukan nih. Nah, sepertinya kalau belum kan pastinya Bunda akan menegur supaya bisa mengingatkan Ananda kalau sholat itu harus dilakukan. Ini ya Bun ya, lembar kontrol sholatnya. Nah, lalu ini ada beberapa lembar dan ada catatan prestasi tadi sudah ada lagi. Nah, kartu ekskul dan kartu klub. Ini kalau ekskul memang belum dijalankan sekarang ini, misalkan nanti sudah berjalan. Kakak ikut ekskul apa, lalu lakukan atau tidak. Nah, kan kontrol di rumah ada, tapi memang teachersnya pun punya absensi, melakukan atau enggak, datang hadir atau tidak. Begitu juga dengan kegiatan klub. Kalau misalnya kegiatan ekstrakurikuler belum dimulai, bisa Bunda gantikan saja dengan kelas matrikulasi yang memang Ananda ikutin. Boleh aja Bun di sini matrikulasi dituliskan. Misalnya belum ikut ekskul ya, matrikulasi dulu. Itu boleh. Artinya juga kan dikasih apresiasi karena hari ini bagus sekali. Nanti hasil matrikulasinya juga akan ada laporannya, sudah berhasil, seperti itu. Itu akan senang ya anak-anak dapat pujian. Ya, itu saja Bun. Ini yang terakhir adalah fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah, siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan syarat memenuhi tata tertib yang berlaku. Nah, untuk teman-teman atau siswa kelas 7 yang belum sempat merasakan ini, selama saya bantu ya Bun untuk mendeskripsikan. Kita punya ruang olahraga indoor yang bisa dilakukan, ada treadmill, ada bola, yang game bola seperti itu yang pakai tangkai-tangkai, lalu ada table tennis ya. Nah, itu anak-anak kalau sedang istirahat atau sedang pulang menunggu jemputan nantinya itu bisa boleh digunakan dengan melaporkan kepada guru olahraga. Kita pun punya ruang musik Bun, yang di situ di dalamnya ada angklung, 1 set angklung, ada arumba, ada drum. Mungkin anak-anak sekarang ya Bun sudah mulai suka dengan yang namanya musik. Biarlah mereka aktifnya di situ nih kalau di sekolah. Jadi positif ya Bun. Ada drum, ada kahun, ada gitar listrik, ada gitar akustik, ada keyboard, ada seperangkat marawis ya, alat marawis. Ya, itu banyak Bun, dan itu kita biasanya free saja untuk anak-anak bermain ketika menunggu saat-saat pulang atau istirahat. Semua dari yang Bunda isi tadi dari buku rekam data dan communication book
akan dibantu atau dicek oleh Walek Walas yang akan datang dengan dalam home visit berikutnya, dan juga melalui media luring baik WhatsApp, video call yang dilakukan oleh Walas. Seperti itu ya Ayah Bunda, terima kasih. Semoga membawa manfaat buat Ananda dan juga kerjasama kita semakin baik dalam membantu Ananda, anak-anak kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.